Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rizky Zuliani dengan NIM 0805 1182429014 dari kelas L2 atau kelas genap. Di sini saya akan membahas materi dari praktikum survei pemetaan sumber daya laut dan estuari, yaitu materi pengenalan alat survei dan pemetaan. Jadi alatnya itu ada dua, yang pertama itu ada GPS dan juga kompas. Yang pertama itu GPS. GPS itu kepanjangannya itu Global Positioning System. Nah, di mana alat ini tuh merupakan alat navigasi berbasis satelit untuk menentukan posisi dan juga waktu yang berkesinambungan di permukaan bumi. Nah, GPS ini dikelola oleh negara Amerika Serikat. GPS ini tuh biasanya direpresentasikan dalam titik koordinat dan garis lintang dan juga garis bujur. Jadi GPS ini tuh contohnya itu ada GPS Trimble TDC 600 dan juga GPS Garmin 78S. GPS Trimble TDC 600 ini merupakan GPS yang tingkat akurasinya itu tinggi karena memiliki komponen yang bernama RTK atau Real Time Kinematic, di mana komponen itu memberikan tingkat akurasi yang tinggi. Mengapa GPS Trimble TDC 600 ini tuh memiliki akurasi yang tinggi? Karena ditujukan untuk aplikasi dengan presisi yang tinggi juga. Yang kedua itu ada GPS Garmin 78S. Nah, GPS Garmin 78S itu GPS-nya ini bisa sebagai penentu lokasi atau posisi, mengetahui titik koordinat di permukaan bumi, serta GPS-nya ini juga dapat sebagai jadi pemandu kita apabila kita mau ke lokasi tertentu, karena GPS ini juga memiliki fungsi atau memiliki kelebihan di mana GPS ini bisa terhubung ke perangkat atau handphone kita. Nah, selain alat GPS, tadi kan juga ada alat kompas. Seperti yang kita tahu selama ini, kompas itu sebagai penunjuk arah. Nah, bagaimana kompas itu menunjuk arah? Karena kompas itu merupakan alat navigasi, di mana alat navigasinya itu bisa menentukan arah secara bebas. Arahnya itu bisa arah utara, arah barat, arah selatan, arah timur, maupun arah yang lain. Nah, maksudnya itu kompas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kompas analog dan juga kompas digital. Nah, kompas analog ini perbedaannya dengan kompas digital itu, kalau di kompas analog arah penunjuknya itu biasanya itu berupa jarum atau lempengan besi. Nah, kalau untuk maksudnya itu kompas digital ini biasanya itu dia tuh menggunakan komponen-komponen elektronika seperti sensor magnet. Nah, kompas analog ini tuh terbagi menjadi tiga lagi, yaitu ada kompas lensa, kedua itu ada kompas bidik, dan yang ketiga itu ada kompas orientaring. Nah, yang pertama itu ada kompas lensa. Jadi kompas lensa ini tuh kompas yang memiliki lensa biokonkave, di mana ini tuh dapat mempermudah pembacanya. Yang kedua itu ada kompas bidik atau yang sering disebut dengan kompas prisma. Jadi kompas ini tuh sebagai pemidik besar derajat yang di suatu medan. Nah, di mana itu akan diproyeksikan ke peta. Yang ketiga itu ada kompas orientaring, di mana kompas orientaring atau orientasi ini tuh dilakukan untuk penghitungan dan juga pembacaan peta secara langsung. Nah, untuk kompas bidik ini, jadi kompas bidik itu memiliki komponen atau bagian-bagiannya, di mana bagiannya itu terdapat dial, tutup dial, visir, kaca pembesar, terus ada jarum penunjuk dan juga alat penggantung. Nah, untuk dial sendiri, dial itu tempat angka dan huruf, di mana terdapat juga satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau untuk hurufnya itu maksudnya tuh arah mata angin seperti north, west, east, dan juga south. Dan yang kedua itu ada tutup dial, di mana tutup dial itu merupakan dua garis
memiliki 45 derajat dan dapat diputar sebanyak 45 derajat. Yang ketiga itu ada visir. Visir itu merupakan lubang berkawat halus sebagai alat membidik sasaran. Yang selanjutnya ada kaca pembesar yang digunakan untuk melihat sudut kompas atau derajat kompas. Nah, yang selanjutnya itu ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini tuh merupakan jarum yang menunjuk ke arah utara. Dan yang terakhir itu ada alat penggantung. Alat penggantung ini digunakan untuk ibu jari atau jempol kita, dimana saat kita memegang kompas bidik tersebut, jadi jempol kita itu dapat menopang tangan kita agar bisa memegang alat tersebut atau kompas bidik tersebut. Nah, mengapa jarum penunjuk pada kompas itu selalu mengarah ke utara? Karena di dalam bumi ini tuh, di bumi itu memiliki medan magnet yang dimana setiap kompas itu jarum penunjuk itu selalu ke arah utara. Nah, untuk penggunaan kompas bidik ini tuh disarankan atau dianjurkan di tempat yang medannya itu datar, dan juga dibiarkan jarum penunjuknya itu stabil atau tidak bergerak lagi atau tepat di posisi arah utara. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu GPS dan kompas ini tuh dapat dikatakan sebagai alat survei dan pemetaan itu karena GPS dan kompas ini dapat menentukan suatu posisi dan juga dapat menentukan arah dari permukaan bumi ini. Dan untuk bagian-bagian dari GPS dan kompas, kalau GPS itu kan contohnya di Garmin 78S tadi tuh memiliki komponen atau keunggulan yang di mana GPS-nya itu bisa terhubung dengan handphone kita. Sedangkan untuk kompas, terutama untuk kompas bidik, itu kan memiliki komponen-komponen seperti dial, tutup dial, kemudian visir, ada kaca pembesar, lalu ada jarum penunjuk dan juga ada alat penggantung. Selain itu penggunaan GPS dan kompas ini tuh juga, kalau GPS itu dia itu bisa menentukan posisi kita, terus bisa mengetahui titik koordinasi di bumi. Sedangkan untuk kompas ini tuh bisa menentukan arah utara, arah selatan, arah barat, arah timur di permukaan bumi ini, sehingga dia dapat mengetahui karena dibantu dengan magnet yang ada di bumi. Nah, selain itu untuk saran pada praktikum kali itu disarankan untuk pemateri apabila atau saat menjelaskan materi dimohon untuk dapat menurunkan tempo penjelasannya, karena kalau temponya kecepatan praktikan akan kesusahan untuk memahami materi yang disampaikan. Sekian materi mengenai pengenalan alat survei dan pemetaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.